Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari ACT dan juga Kementerian Sosial, tapi kedua pihak tersebut tidak memenuhi undangan kami. Oke, Pak Komang, tadi kita sudah menyinggung soal undang-undang ya. Apakah betul undang-undang dan PP yang ada selama ini, Pak, tidak mengatur soal pengawasan lembaga kemanusiaan yang mengumpulkan donasi dari masyarakat? Ya, memang undang-undang yang dipakai untuk pengumpulan uang dan pengumpulan barang yang untuk yayasan itu kan nomor 9 tahun 1961. Ini masih sangat lemah sekali. Oleh karena itu, karena ini sudah mencuat dan ini saya kira kasus ACT ini kan hanya gunung es. Siapa tahu di balik ini ada juga lembaga-lembaga yang sama yang harus memang juga oleh baik itu kementerian, baik itu juga lembaga-lembaga untuk melakukan sebuah pendalaman sehingga nantinya ini akan apa yang menjadi niatnya, mulianya untuk membuat lembaga sosial untuk kemanusiaan ini tidak digunakan untuk. Tapi bagaimana mau didalami, Pak, kalau misalnya undang-undang atau PP-nya itu tidak mengatur soal itu, bagaimana mau diawasi dengan ketat misalnya? Ya, oleh karena itu maka ini kembali lagi nanti kita sudah di dalam di Badan Legislasi ini sudah mulai ada rencana RUU tentang pengumpulan uang itu. Karena memang aturan yang sekarang itu tidak cukup ya, Pak? Ya, terlalu lama ini kan 1961 ya, Pak. Tapi kenapa ya, Pak, baru dibentuk sekarang ketika oke, ACT adalah sebuah momentum, tapi kenapa ini tidak dipikirkan dari dulu, Pak? Ini undang-undangnya lawas loh dari tahun 61, kemudian PP-nya dari tahun 80. Sementara makin ke sini lembaga kemanusiaan filantropis semakin ke sini semakin banyak. Ya, ini kan mungkin kita untuk sebuah pelajaran kita. Nanti kita karena di dalam DPR itu sendiri harus masuk di dalam prolegnas. Dan itu di dalam untuk membuat sebuah undang-undang itu memang juga tidak mudah. Karena ini akan juga berimplikasi itu harus mengajak juga stakeholder semua daripada masyarakat sehingga tidak juga akan membuat sebuah aturan yang akan mengikat kita, akhirnya kita juga membuat ruwet. Padahal intinya sebenarnya kalau ini tidak ada penyimpangan, sebenarnya ini kan juga untuk mempermudah lembaga-lembaga donasi untuk membuat sebuah organisasi yayasan kemanusiaan. Oke. Sudah ada Kor Syariah di sini, Pak Ebi. Jadi apakah betul Undang-Undang nomor 9 tahun 61, kemudian juga PP nomor 29 tahun 1980 itu hanya mengatur perizinan tapi tidak mengatur soal pengawasan. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan seperti ini susah untuk ditemukan. Indeed, benar sekali, Mbak. Tapi lebih jauh dari itu, kalaupun terjadi pelaporan yang diwajibkan di situ, pelaporan tersebut hanya pengumpulan dan penyaluran. Jadi tidak sampai dengan berapa persen sih dari dana yang terkumpul tersebut yang kemudian dialokasikan untuk overhead cost-nya mereka. Yang 10% yang menurut perundang-undangan yang harusnya cuma menjadi overhead cost. Nah, dalam konteks forum zakat itu udah lebih bagus sekali lembaga-lembaga zakatnya, karena kalau di audit syariah itu termasuk
apakah benar kalau dananya zakat itu sudah 12,5%? Apakah kalau seandainya dananya sedekah dan lain-lain itu 20%? Pelaporannya ke Kementerian Keuangan itu hanya pelaporan terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan juga penyaluran. Nah memang secara perundang-undangan angka 10 atau 20% atau 12,5% tersebut di Indonesia sudah fix. Ya. Tapi kalau kita melihat di luar negeri tidak ada. Di Inggris itu diserahkan sepenuhnya. Silahkan kalau seandainya Anda mau melakukan berapa persen pendanaan silahkan. Di Amerika itu rata-rata itu menjadi good practice, para donor itu bisa menerima bahwasanya lembaga tersebut dianggap kredibel kalau di sekitar 19%. Tapi acceptable ketika 28%, bahkan kalau kita lihat laporan dari sebuah lembaga independen, jadi mereka punya juga sebuah lembaga yang kemudian melakukan review terhadap seluruh lembaga kemanusiaan di sana, berapa persen yang dialokasikan. Selagi dia di bawah 35%, maka itu dianggap kredibel. Mereka akan announce ke orang bahwasanya ini ratingnya bagus. Sejauh ini ada 7% dari yang di Amerika yang berada di atas itu. Tapi praktik di Indonesia berbeda ya, memang sudah Praktik di diatur Indonesia dalam beda. undang-undang. Dan kalau berdasarkan PP itu jelas 10%, jadi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau misalnya ada lembaga kemanusiaan dalam hal ini ACT mengambil 13,7% untuk biaya operasional, gaji karyawan dan sebagainya, apakah itu berarti sudah pasti itu melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang dalam konteks PUB. Tetapi kalau kemudian kita mau meng-scrutinize lagi portfolionya, maka kita harusnya melihat mana sih bagian ini yang sebenarnya zakat. Ketika dia zakat harusnya dia bisa masuk dong ke 12,5%. Mana sih bagian ini yang kemudian masuk sedekah, infak, dan wakaf, maka dia boleh 20%. Maka kita bisa menghitung kalau kita bisa weighted average dari portfolio mereka. Ketika itu di weighted, apakah dia 13,5% itu masuk sebagai total di atas yang seharusnya. Nah, tapi karena dia tidak termasuk ke dalam LAS, lembaga amil zakat, sebagai kelembagaan, maka dia terikat dengan undang-undang tadi, pasal 6 ayat 1 tadi, bahwasanya harus 10%. Begitu keluar, dia melanggar undang-undang. Oke, jadi kalau tidak dipilah-pilah seperti itu berarti 13,7% tidak wajar ya Pak? Tidak wajar. Tidak wajar. Tidak Oke, wajar. kecuali kalau dipilah-pilah berdasarkan kategorinya ada untuk zakat berapa, kemudian sedekah berapa itu mungkin ya. Oke, kembali lagi ke temuan PPATK. PPATK menemukan katanya ada uang yang mengalir ke perusahaan, 30 miliar mengalir ke perusahaan, bahkan salah satu pemiliknya adalah pendiri ACT. Seperti apa temuan itu tepat ya Pak Novian? Ya, kalau melihat transaksi tentu kita kenal dengan istilah underlying transaction. Nah, ketika ada sebuah badan atau lembaga berdasarkan fungsinya dia menerima sumbangan dan menyalurkan, tentu akan terlihat aliran dananya. Penyumbang, tempat yang diberikan sumbangan. Nah, di sini ada transaksi yang terlihat tidak langsung ke penerima sumbangan. Itu tentu ke beberapa perusahaan di mana setelah didalami, dianalisis, perusahaan tersebut terkait dengan pimpinan ACT itu sendiri. Artinya sebagaimana tadi disampaikan dari UI, seharusnya dana yang digalang tadi langsung disampaikan ke penerima sumbangan. Nah, yang terjadi tidak demikian. Mengalir dulu ke beberapa usaha. Ini usaha apa Pak? Investasi kah atau bagaimana? Iya, investasi yang menguntungkan, yang memberikan revenue. Nah, revenue jadi sudah itu, dapat labanya nih, sudah dapat revenue-nya nih. labanya. Nanti uang itu ada yang dikembalikan ke ACT itu sendiri. Oke, berarti uang itu memang sengaja diputar dulu ya Pak istilahnya, supaya menghasilkan keuntungan dulu. Dan setelah dihasilkan keuntungannya, apakah terlihat transaksinya dialirkan kemana lagi setelah keuntungannya didapat? Belum sampai sejauh itu, masih di dalamnya. Oke, tapi yang jelas ada sekitar 30 miliar ya Pak, yang diputar dulu dananya. Berapa lama Pak itu kira-kira didistribusikan ke perusahaan-perusahaan dulu sebelum akhirnya menghasilkan laba? Iya, itu kami lihat di kurun waktu 1 tahun di periode tadi 2018 dan 2019. Artinya ketika dilihat nanti ke belakang terus akan mungkin hal itu memang berulang dilakukan. Oke, maksud saya apakah uang donasi itu diputar sampai kira-kira 1 tahun? Iya, betul. Sampai 1 tahun. Iya. Kalau saya boleh menambahkan atau ini kan, mungkin kita perlu juga melihat definisi dari dana yang kemudian dialirkan.
Kalau dananya wakaf, maka memang seperti itu penggunaannya, Bu. Memang dia revolving fund. Dia harus diinvestasikan, dana tersebut harus abadi. Jadi kalau ada dana wakaf sebesar 50 miliar, itu harus selalu ada di dalam ininya, dalam bentuk bisnis-bisnis, yang kemudian profit dari dana tersebutlah yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan Oke. charity act-nya. Itu Oke. silakan saja. Kalau kacamata PPATK tadi kami sampaikan underlying. Tergambar transaksi tadi. Ya, Yang tidak langsung ke penerimaan tapi dibisniskan. Terlepas itu mau zakat, mau sedekah dan lain-lain, bentuk Ya. transaksinya seperti iya, itu. iya, iya. Oke, menjadi wajar kalau itu adalah dana wakaf, Wakaf, ya. iya. Tapi ada proses klarifikasi tidak, Pak? Kalau misalnya PPATK sudah menemukan itu, diklarifikasi nggak ke ACT-nya? Ini dana apa sebetulnya? Ya, sesuai ketentuan PPATK tidak punya Tidak kewenangan melakukan itu. klarifikasi. Yang melakukan itu harusnya Kemensos. Ya, mungkin. Oke, sebetulnya dari PPATK sudah memberikan data tersebut kepada Kemensos? Kalau kerjasama PPATK diperbolehkan. Namun untuk ke Kemensos kami belum berikan data-data tersebut. Baik, oke. Tadi juga disebutkan oleh Pak Novian, tadi ada 52,9 miliar ya Pak, yang diduga ini mengalir ke kelompok atau pribadi yang terkait dengan terorisme. Diduga terkait dengan terorisme. Sebetulnya yang definisi pendanaan terorisme itu seperti apa sih Pak Ahmad? Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1. Definisi pendanaan terorisme ini luas. Yaitu semua perbuatan dalam rangka menyiapkan, membantu, kemudian atau meminjamkan dana. Ya, sekali lagi semua perbuatan dalam rangka menyiapkan, memberikan, membantu atau meminjamkan dana dengan maksud akan digunakan atau diketahui akan digunakan untuk kegiatan terorisme baik itu perorangan maupun organisasi. Di sini yang harus digarisbawahi ya, dana di sini maknanya tidak hanya uang. Tetapi dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dana itu di samping uang juga semua aset atau benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi relevansinya begini, kenapa masyarakat harus hati-hati sekali ya, misalnya punya tanah atau punya sesuatu yang tidak bergerak atau lahan, kemudian digunakan untuk aktivitas terorisme atau kegiatan iqdat, latihan perang yang terkait dengan jaringan terorisme, maka patut diduga sehingga dilakukan pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 itu udah keren, udah bagus ini, udah lengkap. Tetapi di sini BNPT sebagai fungsi di dalam mengkoordinasi juga membantu untuk mendorong ya, kemudian mengkoordinasikan dan memfasilitasi terkait dengan penguatan undang-undang atau regulasi ya yang menyangkut lembaga-lembaga donasi, lembaga-lembaga amal ataupun filantropis. Karena seperti tadi dikatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Ya. dan PP Nomor 29 Tahun 80, di mana undang-undang tadi cenderung pada administrasi perizinan. Tapi belum ada aspek pengawasan, aspek akuntabilitas, kemudian sanksi pidana. Nah di sini pentingnya, mohon maaf ini teman-teman di Dewan untuk memberikan penguatan supaya ada semacam membantu ya, membantu para penyidik dan lain sebagainya untuk Punya payung hukum ya Pak ya? Punya payung hukum. enforcement ataupun upaya-upaya Baik. tindakan lebih Baik. lanjut gitu. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih terkait dengan utak-atik dana donasi. Pemirsa tetap bersama kami di Kontroversi.